Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Raden Muhammad Cholil As'ad. Beliau lahir di Situbondo, putra bungsu almarhum Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin sang mediator Nahdlatul Ulama. Nama beliau Muhammad Cholil. Nama tersebut diberikan oleh Kiai As'ad ayahandanya tafaulan kepada gurunya yakni Syekhona Muhammad Cholil bin Abdul Latif Bangkalan. Kira-kira umur 15 tahun beliau dimondokkan ke Makkah ke Syekh Ismail Al-Yamani Al-Maki, yang masih teman Kiai As'ad, atas saran Kiai Sarkaman. Namun sebelum itu sebenarnya Kiai Cholil muda, sudah diminta oleh Syekh Ismail ke Kiai As'ad ketika sebelum Munas NU di Situbondo. Sebelum mondok ke Makkah, Kiai Cholil muda, belajar kepada beberapa santrinya Kiai As'ad, belajar Nahwu Sarof pada Ustadz Zainal Abidin, sedangkan ngaji tasawufnya pada Kiai Haji Sufyan Miftahul Arifin, terkadang juga ditemani kakaknya yaitu almarhum Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad, karena beliau Kiai Haji Raden Fawaid juga ngaji ke Kiai Sufyan. Beliau masuk jamaah zikir Thoriqoh An-Naqsyabandiyah Al-Ahmadiyah sekitar umur 11 tahun pada Kiai Sufyan Miftahul Arifin. Mungkin ketika itu di antara para jamaah yang lain beliau yang termuda, namanya anak muda. Lora Cholil muda masih tidak lepas dari kenakalannya bersama teman-temannya, makanya terus dijaga oleh Kiai Haji Zubairi dan Kiai Haji Ahmad Sufyan Miftahul Arifin kala itu. Di antara guru beliau yang banyak mempengaruhi pribadinya beliau adalah Kiai Haji Muhammad bin Imam Pamekasan Madura, Kiai Haji Sufyan Miftahul Arifin dalam perjuangannya, dan Syekh Ismail Al-Yamani Al-Maki dan juga ayahandanya sendiri. Kira-kira tahun 1992 beliau pulang ke Indonesia, dan mendirikan pondok pesantren, yang diberi nama Pondok Pesantren Wali Songo. Adanya pondok tersebut, jauh sebelumnya Kiai As'ad ayahandanya pernah berdauh, ketika pulang dari pengajian NU di Situbondo, sampai di selatan komplek pondok, yang mana ketika itu masih persawahan. Dawuhnya, suatu saat nanti saya akan punya pondok di sini. Padahal ketika itu Lora Cholil masih belum lahir. Memang betul, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kiai As'ad yang dikenal pawangnya bajingan dan preman, begitu juga dengan Kiai Cholil As'ad, banyak juga bajingan, maling, perampok, anak jalanan takluk di tangannya atas kuasa ilahi dan akhirnya bertaubat. Semoga taufik selalu menyertainya. Beliau yang saya tahu juga termasuk Kiai nyentrik, bisa juga dibilang budayawan. Beliau mengagumi sekali pencaksilat, makanya beliau termasuk salah satu Dewan Hos Pagar Nusa Pusat. Juga penyair, banyak sekali syair-syair yang dikarang oleh beliau, bahkan mungkin sudah ribuan bait dan ratusan lagu, tentang cinta baginda Nabi, waliullah, ulama bahkan syair-syair kebangsaan. Ciri khas dari di sela-sela ceramah beliau yang selalu kuingat, pasti selalu ada kalimat Allahumma sholli ala Muhammad. Beliau juga pernah berdauh pada kami, apapun tanpa kanjeng Nabi akan hambar. Kiai Haji Raden Muhammad Cholil As'ad Syamsul Arifin adalah seorang dai panutan masyarakat Situbondo. Lora Cholil akrabnya. Ceramah Kiai Haji Cholil dalam berbagai pengajiannya menarik perhatian dimulai dari teknik pembukaan, pengaturan suara, dan teknik menutup ceramah. Kecintaannya kepada baginda Nabi Muhammad, ini membuatnya terus menekuni bahwa sholawat kepada Rasulullah itu penting dan memiliki faedah yang dapat dirasakan berbagai macam orang. Utamanya sholawat nariyah. Sholawat nariyah terus diamalkan dan dijadikan rutinan dalam ceramahnya. Sholawat nariyah pun menjadi populer di masyarakat Situbondo. Tepat di tahun 2017, Bupati Situbondo atau Bapak Haji Dadang Wigiarto mencetuskan Situbondo sebagai bumi sholawat nariyah. Beliau juga berdakwah dengan cara berholakoh atau mengajak para pelaku kriminal untuk datang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kiai Cholil bertujuan agar orang-orang tersebut mencintai solawat kepada Rasulullah. Dari beberapa metode dakwah Kiai Cholil di atas, metode paling terkenal hingga sekarang yakni metode ceramah. Kiai Cholil berceramah dalam pengajian besar di berbagai daerah utamanya daerah kelahirannya. Ceramah agama ini tahun demi tahun jamaah pengajiannya bertambah. Jamaah pengajiannya terdiri dari beberapa kalangan, baik kalangan muda maupun kalangan tua. Pada zaman milenial ini dengan berkembangnya kebiasaan seseorang makin mengikuti budaya orang barat. Budaya yang tak punya sopan santun, makin banyaknya pemabuk, penjudi,
penyalahgunaan situasi untuk melecehkan perempuan dan banyak lagi yang lainnya. Dakwah Kiai Holil yang lebih menekankan pada sholawat agar tersambung pada Nabi Muhammad menjadi keutamaan tersendiri. Pengikutnya telah tersebar hampir senusantara. Pada kesempatan ini, Kiai Holil berdakwah tentang 4 kunci kesuksesan dalam hidup, baik dunia maupun akhirat. Pertama, semua hal yang akan dilakukan mesti diniatkan kepada Allah. Pesan beliau, janganlah memulai berbuat kecuali untuk ridho dan disenangi Allah. Kedua, jangan berteman dengan orang yang tidak mendekat kepada Allah. Ketiga, bertemanlah dengan orang yang bisa membuat gairah dan senang menyembah Allah. Karena untuk merasakan nikmat, segar kepada Allah itu tidak mudah. Jadikanlah puncak dari tujuan kita hanya kepada Allah. Keempat, agar tidak tinggal di tempat yang dimurkai oleh Allah. Menghindari dari sesuatu yang dimurkai Allah. Selain itu, Kiai Holil berpesan agar untuk terus bersolawat dan mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad, agar hati menjadi nikmat dan lembut. Seperti yang telah dialami para sahabat-sahabat Nabi. Awalnya mereka para sahabat Nabi hatinya keras dan jahiliyah, tapi setelah dekat dengan Nabi, akhlaknya baik dan taat kepada Allah. Karena ketika dekat dengan Nabi, nyambung dengan Nabi, sehingga merasakan nikmatnya perintah Allah. Terus beliau berpesan, antar sesama manusia agar saling mendoakan, tidak hanya mementingkan diri sendiri. Jangan menjadi orang yang pelit dalam berdoa, karena doa tidak bermodal. Tiap hari ketemu dengan temannya, ketemu dengan istrinya, tapi tidak pernah mendoakan, berarti gombal, tidak sampai kepada Allah. Dawuhnya lagi. Dalam berdoa, dianjurkan sambil bersalawat, baik di awal, tengah, dan akhir. Karena dengan solawat, Allah akan lebih melihat solawat kita, yakni Nabi Muhammad. Makanya ada gunung masuk surga, anjing masuk surga, dikarenakan mereka dekat dengan kekasih-kekasih Allah, pungkas Kiai Holil. Pesan Kiai Haji Raden Holil As'ad Syamsul Arifin kepada para pemuda. Dalam petuahnya, Kiai Haji Holil mengatakan bahwa generasi muda harus lebih aktif dalam menyongsong perubahan zaman. Namun yang tidak boleh dilupakan adalah anak muda harus memiliki benteng ideologi yang kuat. Anak-anak muda harus diajak untuk memakmurkan masjid. Melalui remaja masjid anak-anak muda diharapkan bisa menjadi generasi yang mampu menghadapi arus global ini dengan tetap menjaga sendi-sendi agama. Belakangan isu tentang radikalisme kerap kali dihubungkan dengan generasi muda. Hal itu disebabkan oleh serangkaian aksi radikalisme yang dilakukan oleh pemuda yang usianya berada pada kisaran 17 sampai 25 tahun. Oleh karenanya, menurut Kiai Haji Holil, pemuda harus dibekali dengan pemahaman ideologi keagamaan yang baik. Salah satu caranya adalah dengan mengampanyekan gerakan kembali menjadi remaja masjid. Sebab masjid merupakan salah satu wahana terbaik dalam menyemaikan pemahaman keagamaan yang baik. Semoga Kiai Haji Holil As'ad Syamsul Arifin diberi umur yang panjang dan barokah, diberi kesehatan jasmani dan rohani dalam berdakwah. Amin amin ya robbal alamin. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen dan bagikan video ini kepada yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.